saya dari kelompok 9. Pada acara 2 ini, kami akan menjelaskan tentang gametogenesis dan uji kualitas semen. Anggota kami yang pertama ada Muhammad Iksan, kemudian ada Muhammad Anjala Surya Laksono, kemudian ada Aldiesta Pandu Firmansyah, lalu ada Tito Raffi Ramatulo, kemudian ada Verkes Yusenturi, yaitu saya sendiri, kemudian ada Daniel Pratama Putra, kemudian ada Zakaria Rasid. Pada acara 2 ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Gametogenesis adalah proses dalam pembentukan, pembelahan dan pematangan sel gamet hingga menjadi agen utama dalam terjadinya proses reproduksi. Sel gamet sendiri terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di testis, kemudian dari gamet betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium. Dalam proses pembelahan sel terdapat 2 jenis pembelahan, yaitu mitosis dan meiosis. Untuk mitosis sendiri merupakan bagian dari pembelahan sel di mana kromosom di dalam nukleus terbagi menjadi 2 set kromosom yang identik dengan masing-masing mempunyai nukleus. Sedangkan untuk meiosis merupakan pembelahan sel dengan jumlah kromosom yang menjadi setengahnya. Di dalam ternak sendiri, spermatogenesis terjadi proses pembentukan sel sperma yang terjadi di tubulus seminiferus dengan dikontrol oleh hormon gonadotropin dan hipofisis pada pituitaria bagian depan. Sedangkan oogenesis adalah suatu proses pembentukan ovum di mana proses pembentukannya terjadi di ovarium bagian perifer atau ovarium tepi. Hormon yang berperan dalam oogenesis yaitu FSH atau follicle stimulating hormone, kemudian ada LH atau luteinizing hormone, kemudian hormon estrogen dan progesteron. Untuk uji kualitas semen sendiri merupakan uji yang dilakukan dengan menggunakan semen beku. Nah, uji kualitas semen sendiri meliputi 2 bagian, yaitu uji mikroskopis dan uji makroskopis. Untuk uji kualitas semen makroskopis itu meliputi volume, warna, bau, konsistensi, dan pH. Sedangkan untuk uji mikroskopis meliputi motilitas, viabilitas, dan abnormalitas serta konsentrasi. Saya Tito akan menjelaskan tentang tujuan praktikum ilmu reproduksi ternak acara 2, yaitu gametogenesis. Yang pertama, tujuan praktikumnya yaitu untuk dapat mengetahui proses pembentukan sel gamet jantan dan betina. Yang kedua, untuk dapat mengetahui struktur sperma dan ovum serta fungsi bagian-bagian sperma dan ovum. Yang ketiga, untuk dapat mengetahui pengujian kualitas sperma secara makroskopis maupun mikroskopis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiesta Pandu Firmansyah. NIM saya 230101191402004. Saya dari kelompok 9C. Di sini saya akan membahas tentang morfologi dari sel gamet jantan atau spermatozoa. Spermatozoa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan juga bagian ekor. Pada bagian kepala terdapat akrosom, nukleus, dan juga sentriol. Pada bagian badan terdapat mitokondria, dan pada bagian ekor terdapat membran plasma. Akrosom adalah struktur yang berbentuk topi yang menutupi 2/3 bagian kepala sperma. Pada akrosom terdapat 3 enzim, yaitu akrosin, hyaluronidase, dan juga corona penetration enzim. Ketiga enzim tersebut berfungsi untuk menembus bagian pelindung sel telur. Yang kedua, nukleus.
Nukleus terletak di dekat akrosom pada kepala sperma dan mengandung DNA atau gen dari indukan jantan yang kemudian akan diturunkan atau diwariskan kepada keturunannya. Yang ketiga ada sentriol. Fungsi dari sentriol adalah sebagai penghubung antara bagian kepala sperma dan juga bagian badan sperma. Yang selanjutnya, pada bagian badan sperma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penghasil energi untuk membantu pergerakan sperma. Dan yang terakhir yaitu ekor. Ekor sperma atau flagel adalah bagian sperma yang paling panjang dan mempunyai fungsi sebagai alat gerak sperma saat menembus ovum. Ekor sperma dilindungi oleh sebuah membran yang disebut membran plasma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Pratama Putra dengan NIM 23010119140214 dari kelompok 9C tentang organ morfologi gamet betina, yaitu ovum. Apa itu ovum? Ovum adalah bagian alat kelamin utama. Ovarium itu merupakan menghasilkan sel telur. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia sering disebut induk telur. Nah, ovum itu terbagi atas 6 bagian. Nah, apa saja 6 bagian itu? Yang pertama yaitu corona radiata, lalu zona pellucida, lalu membran vitalin, lalu germinal vesicle, lalu germinal spot, dan yang terakhir ooplasm. Nah, fungsi masing-masing itu apa sih? Nah, fungsi masing-masing itu yaitu corona radiata berfungsi menyediakan sel telur dengan protein sesuai dengan esensialnya dan bertindak seperti pembungkus gelembung. Lalu yang kedua ke zona pellucida. Apa itu zona pellucida? Zona pellucida merupakan lapisan tebal yang berbasis protein meliputi bagian luar. Membran vitalin membantu melindungi sel telur. Lalu yang ketiga, membran vitalin. Membran vitalin itu memiliki fungsi membungkus kuning telur atau yolk. Lalu yang keempat, germinal vesicle. Itu adalah tempat pertumbuhan hasil ovum itu sendiri. Yang kelima, germinal spot. Germinal spot itu berfungsi dia untuk memproduksi gamet. Yang keenam atau yang terakhir, ooplasm itu merupakan sel telur yang terdiri dari protein, mRNA, dan tRNA. Dan selain itu, ovum juga merupakan organ reproduksi yang paling penting dalam proses kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tito Raffi Rahmatullah Suhartono, NIM 230 10 11 914 0072 dari kelompok 9. Saya Tito akan menjelaskan tentang mekanisme spermatogenesis. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel sperma pada pria. Spermatogenesis sendiri terjadi di tubulus seminiferus. Mekanisme spermatogenesis diawali dengan spermatogonium yang bersifat diploid yang akan melalui fase mitosis 1 atau spermatositogenesis dan akan berubah menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer yang bersifat diploid dan akan melalui fase meiosis 1. Meiosis 1 ini atau disebut juga dengan spermiogenesis dan akan berubah menjadi spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder akan mengalami meiosis 2 dan akan menjadi spermatid yang bersifat haploid. Spermatid sendiri nanti akan berdiferensiasi menjadi sperma yang sesungguhnya atau spermatozoa. Diferensiasi di sini merupakan penambahan kepada ekor
kepada kepala, dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Pratama Putra dengan NIM 23010191414014 dari kelompok 9C. Saya akan menjelaskan apa itu oogenesis. Oogenesis merupakan suatu pembentukan sel telur betina dan merupakan suatu proses pada sistem reproduksi betina itu sendiri. Proses oogenesis ini terjadi pada semua jenis spesies yang bereproduksi secara generatif, mencakup semua proses belum matangnya sel telur. Dan dalam pematangan sel telur akan melewati 5 tahap, yaitu proses oogonium, oosit primer, oosit sekunder, terus ootit, baru ovum. Nah, kita lanjut. Mekanismenya itu ada mekanismenya. Mekanismenya itu apa? Mekanisme oogenesis. Mekanisme oogenesis yang pertama itu sel-sel kelamin primordial. Sel-sel kelamin primordial mula-mula terlihat di dalam ectoderm embryonal dan dari sakus vitellius dan mengadakan migrasi ke epithelium gemitavium. Lalu yang kedua, folikel primordial. Folikel primordial mengadakan migrasi ke stroma cortex dan folikel ini dihasilkan sebanyak 200.000 buah. Yang ketiga, oosit primer. Oosit primer yaitu oosit yang mengandung 23 kromosom atau 2N. Satu pasang kromosom merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin dan disebut kromosom XX. Kromosom yang lain disebut autosom. Satu kromosom terdiri dari 2 kromatin. Kromatin membawa gen-gen yang disebut DNA. Lalu pembelahan meiosis pertama. Meiosis ini terjadi di dalam ovarium ketika folikel the graft mengalami pemasakan dan belum selesai terjadinya ovulasi. Lalu oosit sekunder. Oosit sekunder merupakan pembelahan meiosis kedua. Biasanya terjadi hanya apabila kepala spermatozoa menembus zona pelusida sehingga oosit sekunder membentuk ootit yang berdiferensiasi menjadi ovum dan satu badan polar lagi. Sekian video singkat dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Zakaria Rasid. NIM saya 230101191402090. Dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang uji makroskopis spermatozoa. Penilaian kuantitas dan kualitas semen dapat diketahui secara makroskopis maupun mikroskopis. Evaluasi semen secara makroskopis meliputi warna, konsistensi, volume, serta pH. Pertama, warna. Semen yang normal mempunyai warna putih susu sampai kekuningan. Bila warna coklat atau kemerahan, berarti semen tersebut telah tercampur dengan darah atau nanah karena adanya luka pada saluran kelamin. Kedua, bau semen mempunyai bau yang khas. Ketiga, volume semen pada satu kali ejakulasi dan dapat dilihat dari tabung penampungan yang berskala. Keempat, konsistensi. Kekentalan semen yaitu konsistensi ini berkorelasi dengan konsentrasi spermatozoa. Penilaiannya bisa encer, agak kental, dan kental. Dan yang terakhir adalah pH. pH dilihat dengan menggunakan kertas lakmus. Semen yang normal mempunyai pH 6,2 sampai 7,8. Berikut adalah tata cara uji makroskopis. Yang pertama ada likuefaksi atau pencairan. Sperma yang baru saja dikeluarkan selalu menunjukkan adanya gumpalan di antara lendir putih yang cair. Liquefaction ini terjadi karena daya kerja dari enzim-enzim yang diproduksi oleh kelenjar prostat, antara lain enzim seminin. Untuk sperma yang normal, gumpalan ini akan mencair setelah waktu 15-20 menit. Kedua, ada pemeriksaan viskositas atau kepekatan. Setelah terjadi likuefaksi, biasanya cairan sperma menjadi homogen, tetapi tetap menunjukkan suatu sifat kepekatan. Untuk mengukur suatu viskositas dari sperma yang termudah dengan jalan menyentuh permukaan sperma dengan pipet atau batang pengaduk. Kemudian ditarik, maka akan terjadi benang yang panjang antara 3-5 cm. Makin panjang benang yang terjadi, maka makin tinggi viskositasnya. Yang ketiga, pH sperma. pH sperma cukup diukur dengan kertas lakmus kecuali jika dalam suatu penelitian dapat dipergunakan alat elektrik. pH sperma yang normal menunjukkan sifat yaitu 6,2 sampai 7,8 dan di pemeriksaan harus segera dilaksanakan setelah likuefaksi karena pH akan berubah bila sperma dibiarkan. Yang keempat, ada bau sperma. Bau sangat merangsang dan khas. Bau normal
khas seperti bunga akasia. Orang barat mengatakan bau seperti chestnut flower. Nama lain dari bau sperma adalah spermin. Bau yang khas itu disebabkan oleh oksidasi spermin yang diproduksi oleh prostat. Adanya perubahan bau yang khas dari sperma dapat dihubungkan dengan kemungkinan adanya kelainan dari kelenjar tersebut. Yang kelima, ada warna sperma. Pengamatan warna dilakukan dengan menggunakan latar belakang warna putih dengan penerangan yang cukup. Warna normal seperti warna lem kanji cair atau putih keabuan. Warna kekuningan sering juga terlihat akibat dari pantangan yang lama atau pengaruh obat-obatan atau makanan tertentu. Kejernihan atau kekeruhan sperma sering pula menunjukkan hubungan konsentrasi sperma. Warna sperma yang jernih sering menunjukkan azoospermia. Terakhir, bisa dilihat dari volume sperma. Kualitas semen dapat dilihat dari volume semen yang dihasilkan yang diukur dengan tabung ukur. Volume semen pada ternak jantan berbeda-beda dipengaruhi oleh jenis ternak, bangsa, bobot badan, umur, pakan, manajemen pemeliharaan, dan frekuensi penampungan. Rata-rata volume semen segar sapi adalah 5-8 ml setiap ejakulasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 23010119130065 dari kelompok IRT 9C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji motilitas spermatozoa pada ternak. Motilitas spermatozoa ternak dapat didefinisikan sebagai gerak pada spermatozoa secara progresif, yaitu secara maju ke depan, tidak mundur atau menyamping, sebagai ukuran dalam kemampuan sperma membuahi sel telur. Motilitas sendiri terbagi menjadi dua, yakni motilitas individu dan motilitas massa. Alat dan bahan yang diperlukan dalam uji motilitas. Alat dan bahan yang diperlukan dalam uji motilitas massa adalah termometer, tisu, gelas beker, mikroskop, kaca objek, Eppendorf, pipet, gunting, straw, semen beku, dan air hangat. Lalu untuk alat dan bahan untuk uji motilitas individu adalah squirt, cover glass, pipet, kaca objek, semen yang di towing, dan NaCl. Uji motilitas spermatozoa pada ternak diawali dengan proses towing straw semen beku di air hangat bersuhu 37 derajat dalam waktu 30 detik. Kemudian straw diambil menggunakan tisu dan dipotong pada bagian pabrik dan juga bagian laboratorium agar semen mudah keluar. Kemudian semen yang berasal dari straw yang telah dipotong dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf yang berada di gelas beker yang di bawahnya terdapat air hangat bersuhu 37 derajat. Kemudian kaca objek diambil dan lalu semen yang berada di tabung Eppendorf diambil menggunakan pipet dan diteteskan ke kaca objek sebanyak 1 tetes. Lalu ambil NaCl menggunakan squirt dan teteskan ke kaca objek sebanyak 1 tetes. Kaca objek yang telah diteteskan oleh semen dan NaCl sebanyak 1 tetes ditutup menggunakan cover glass. Kemudian kaca objek yang telah ditutup menggunakan cover glass ditaruh di mikroskop untuk diteliti. Pengamatan motilitas untuk motilitas individu sendiri yaitu menggunakan perbesaran 400, yaitu 40 lensa objektif dan 10 lensa okuler. Sedangkan untuk motilitas massa menggunakan perbesaran 100 kali, yaitu 10 lensa objektif dan 10 lensa okuler. Dan ini hasil pengamatan motilitas individu dan massa.
Rumus motilitas spermatozoa sendiri adalah M sama dengan buka kurung Y kurang X dibagi Y tutup kurung dikali 100%, di mana M adalah persentase motil, Y sama dengan total konsentrasi spermatozoa, dan X adalah total sperma yang tidak motil. Standar motilitas ternak sendiri pada sapi adalah 40-75%. Lalu pada kambing adalah 60-80%, pada domba adalah 60-90%, dan pada unggas 60-80%. Ya, kemudian faktor yang mempengaruhi motilitas ternak. 1 adalah maturase sperma, 2 adalah umur sperma, 3 fisiologi, 4 biokimia, 5 cairan suspensi, 6 penyimpanan energi ATP, dan yang terakhir adalah rangsangan hambatan. Motilitas individu dapat mengindikasikan siman yang baik berdasarkan standar penilaian yang diberi nilai 0-5. Nilai 5 mengindikasikan spermatozoa menunjukkan gerak yang sangat progresif dan motil aktif 100% dengan gelombang yang begitu cepat. Lalu nilai 4 menunjukkan spermatozoa bergerak gesit dan progresif dengan motil aktif mencapai 90% dan segera membentuk gelombang. 3. Spermatozoa bergerak progresif dengan motil aktif berkisar antara 50-80% serta membuat gerakan massa. Lalu nilai 2 menunjukkan spermatozoa bergerak melingkar dengan motil mencapai kurang dari 50% serta tidak ditemukan gelombang. Lalu nilai 1, spermatozoa hanya bergerak memutar atau tidak progresif. Lalu nilai 0 adalah tidak terlihat adanya gerakan atau imotil. Motilitas massa dapat juga mengindikasikan siman yang baik berdasarkan standar penilaian yang diberi nilai 3+ sampai N. 3+ atau sangat baik menunjukkan spermatozoa terlihat masif, bergelombang-gelombang, besar, aktif, gelap, serta berpindah-pindah. Lalu 2+ atau baik, spermatozoa terlihat tipis, bergelombang kecil, tidak terlihat jelas, jarang, dan bergerak dengan lamban. Lalu ada 1+ atau lumayan, yaitu spermatozoa yang terlihat hanya bergerak individu, aktif, prosesif, serta tidak ditemukan adanya gelombang. Lalu terakhir adalah N atau buruk, spermatozoa tidak terlihat atau tidak ada. Penggunaan NaCl di dalam uji motilitas berperan dalam mempertahankan visibilitas atau daya hidup dan motilitas serta volume dari spermatozoa. Lalu juga proses towing yang optimal adalah towing yang dilakukan selama 15 detik hingga 30 detik pada air dengan suhu 37 derajat. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu uji pemeriksaan konsentrasi spermatozoa. Alat dan bahannya adalah semen beku, pipet, hemositometer, bilik hitung, spuit, cawan Petri, erosin 0,2%, cover glass, mikroskop, dan hand counter. Dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memulai pengujian konsentrasi spermatozoa adalah yang pertama, pasangkan hemositometer dengan spuit. Hemositometer adalah alat untuk menghitung konsentrasi sperma. Kemudian mengambil semen hingga mencapai 0,5. Setelah itu ambil erosin 0,2% dengan pipet dan diletakkan pada cawan Petri. Lalu mengambil erosin hingga 1,01. Penambahan erosin bertujuan agar memberikan warna kepada spermatozoa yang telah mati. Setelah itu menutup bagian ujung hemositometer dengan tangan, kemudian
Kemudian speed yang terpasang dilepas. Kedua bahan tersebut dihomogenkan selama kurang lebih 2-3 menit. Setelah homogen, teteskan campuran semen tersebut ke bilik hitung, lalu mengamati di mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Langkah selanjutnya adalah mengamati pada 5 pandang sisi dan juga menghitung jumlah sperma yang ditemukan pada kotak-kotak tersebut dengan menggunakan hand counter. Hasil yang diperoleh adalah jumlah sel sperma pada kelima sisi pandang berjumlah 250. Dan untuk mengetahui konsentrasi dari sperma tersebut adalah menggunakan rumus, yaitu konsentrasi sama dengan jumlah sperma kali 10 pangkat 7, yang hasilnya adalah 250 kali 10 pangkat 7. Terima kasih. Uji mortalitas dan abnormalitas simen dilakukan dengan meletakkan 3 kaca objek di tangan, kemudian diteteskan 1 tetes simen di kaca objek pertama menggunakan pipet. Kemudian meneteskan 1 tetes eosin 0,2% di kaca objek pertama yang sudah ditetesi cairan simen. Kemudian, kaca objek kedua diambil untuk menghomogenkan simen dan eosin. Setelah homogen, dilakukan penggoresan campuran tersebut ke kaca objek ketiga setipis mungkin. Setelah homogen menggoreskan campuran tersebut ke kaca objek ketiga, bunsen dinyalakan untuk melakukan fiksasi. Fiksasi dilakukan dengan melewatkan kaca objek ketiga di atas api secara berulang. Fiksasi ini bertujuan untuk membunuh sperma dengan cepat tanpa mengubah bentuk spermatozoa, untuk mengetahui ketahanan hidup sperma dan meningkatkan afinitas pewarnaan oleh eosin. Langkah selanjutnya adalah pengamatan di atas mikroskop dan menghitung sperma yang sudah mati dan abnormal menggunakan hand counter. Uji mortalitas dilakukan dengan mengamati sperma yang memiliki kepala merah dan dihitung menggunakan hand counter. Sperma berkepala merah dianggap mati karena membran bagian kepala sudah rusak dan dapat dimasuki oleh eosin. Selanjutnya, data yang diperoleh dimasukkan ke dalam rumus mortalitas dan juga abnormalitas untuk memperoleh persentase. Mortalitas dilakukan dengan menghitung jumlah spermatozoa yang mati dibagi seluruh jumlah spermatozoa dikali 100%. Sedangkan abnormalitas dihitung dengan menghitung seluruh jumlah spermatozoa yang abnormal dibagi seluruh jumlah spermatozoa pada simen tersebut dikali 100%. Untuk mortalitas, sperma mati dapat ditandai dengan kepalanya yang berwarna merah akibat dari membran plasma pada kepala telah hancur, telah rusak, dan eosin yang berwarna merah dapat memasuki kepala sperma. Jumlah baik untuk sel sperma yang hidup adalah lebih dari 60% dari total populasi sperma yang diuji. Sedangkan abnormalitas dapat ditandai dengan variable size atau ukuran tidak seimbang antara kepala dan juga ekor, coiled tails atau ekor yang juga melingkar, abnormal midpiece atau jumlah kepala dan juga ekor yang tidak seimbang dan kepala dan ekor yang terpisah, dan abnormalitas yang baik kurang dari 20% dari jumlah populasi. Untuk kesimpulan pada praktikum kali ini, sel gamet pada jantan terdiri atas akrosom, sitoplasma, nukleus, sentriol, mitokondria, ekor, dan membran plasma. Sedangkan pada sel gamet betina terdiri atas granulosit, zona pellucida, membran vitellin, sitoplasma, dan nukleus. Spermatogenesis sendiri terdiri atas 3 tahap, yakni mitosis, meiosis 1, dan meiosis 2. Oogenesis sendiri diawali dengan pembalahan oogonium menjadi oosit primer, lalu menjadi oosit sekunder haploid, dan terakhir menjadi ovum. Uji kualitas pada semen ternak dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni makroskopis dan mikroskopis. Semen dapat dikatakan baik
apabila pada uji makroskopis volumenya berkisar antara 2 sampai 5 mili, memiliki pH netral yaitu 6,6 sampai 7,2, memiliki warna putih kekuning-kuningan dan konsistensi semen pada kondisi kental, dan pada uji mikroskopis motilitas spermatozoa berkisar antara 50 sampai 80%. Konsentrasi spermatozoa terdiri atas 20 juta sel per mili. Mortalitas yang semakin rendah dipengaruhi oleh lama penyimpanan dan abnormalitas yang semakin rendah, di mana abnormalitas dapat dilalui atau dilihat melalui variable size, coil tails, dan abnormal meat. Ya, sekian dari praktikum gametogenesis dan uji kualitas semen. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.